Dari Imam Az-Zarnuji rahimahullah dalam Ta'limu Ta'lim ya, beliau berkata, aku wasiatkan 5 hal kepada kalian semua dalam mengatur perkataan. Jika engkau mau menuruti pemberi nasihat yang tulus ini, ya. Kata beliau apa? Sebab bicara engkau itu karena apa? Jangan lupakan kapan berbicara, waktu yang tepat, bagaimana cara bicara yang tepat, berapa banyak yang harus dibicarakan, dan tempatnya sudah tepat atau belum. Wah, ternyata sebelum bicara ini banyak yang harus dipikirkan. Pikir dulu sebelum berbicara. Pikir apa? Alasan kita bicara ini untuk apa? Kapan waktu yang tepat untuk kita bicara? Bagaimana cara bicara kita? Berapa banyak yang harus kita bicarakan? Ya, yang kelima, tempatnya sudah pas atau belum untuk kita bicara. Jadi kelima hal ini bukan hanya sekadar guru dan murid, tapi juga berlaku untuk semuanya. Bagaimana ibu kepada anak, istri kepada suami, perhatikan hal-hal tersebut. Karena banyak sekali pertengkaran terjadi dikarenakan tidak pandainya seseorang dalam mengelola lisannya. Lisan ini kan paling banyak dosanya, ibu-ibu sekalian. Lisan ini dosanya apa? Ada dosa ghibah, fitnah, namimah, adu domba, kata-kata keji, kata-kata kasar. Dosanya sangat banyak. Orang-orang yang tak bisa menjaga lisannya. Makanya orang-orang beriman itu orang-orang yang menjaga lisannya, sehingga baik hubungannya dengan yang lainnya. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau dia diam. Jadi ini penting dimiliki oleh diri kita sendiri. Tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk keluarga kita sendiri. Dibicarakan lagi seorang yang menuntut ilmu. Kita ini kan orang-orang yang menuntut ilmu. Harus berpikir dulu sebelum berbicara agar perkataannya benar. Sebab perkataan itu seperti anak panah, sehingga dia harus dibidik sebelum diucapkan agar tepat mengenai sasaran. Kadang-kadang ibu-ibu sekalian, kalau kita lagi kesel, lagi marah, kadang-kadang kita bicara kemana-mana. Ini katanya ahli sejarah, masalahnya apa, diungkit-ungkit lagi masalah-masalah yang udah selesai misalnya. Maka tadi dikatakan oleh guru kita tadi, beliau mengatakan salah satu yang kau harus perhatikan adalah berapa banyak bicarakan. Apa yang harus bicarakan? Kadang-kadang kalau kita lagi marah, semuanya bisa diungkit-ungkit kembali, teman-teman sekalian. Jadi hendaklah kalau kita mau bangun keluarga kita menjadi surga, berpikir dulu sebelum berbicara. Apakah dampak yang akan terjadi ketika aku membicarakan hal ini? Termasuk kepada pasangan, termasuk kepada anak-anak. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap mengapa, sebuah kalimat yang biasa saja, padahal dia akan dilemparkan ke neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Seorang istri yang banyak bicara yang tidak ada faedahnya misalnya, atau banyak berkata-kata kasar dengan pasangan dan anak-anak, atau seorang istri atau suami sama saja yang kemudian bercerita banyak keluar tentang permasalahan rumah tangga, padahal Allah ingatkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa pasanganmu adalah pakaian bagimu, kamu pakaian baginya, saling menutup aib satu sama lain. Kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang tak bisa menjaga perkataannya. Betul ibu-ibu sekalian? Tak bisa menjaga lisannya. Dia beberkan aib rumah tangga di sosial media misalnya, atau dia ceritakan kepada orang-orang lain sehingga menjadi konsumsi orang banyak. Itu pun dimulai dari perkara lisan. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan baik kalau sudah jadi konsumsi banyak orang misalnya? Sudah ceritanya kemana-mana. Sebab engkau marah, engkau tak berpikir apa dampak yang engkau lakukan, padahal dampaknya menjadi semakin menambah masalah dengan lisanmu yang tak terjaga itu. Maka pentingnya kita dalam menjaga lisan untuk menjadikan keluarga kita keluarga syurgawi, teman-teman sekalian. Berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perihal marah misalnya, dalam perihal marah. Marah ini bisa menjadi sesuatu yang sangat membahayakan, bahkan kadang-kadang kita menyesal kalau kita lagi sadar. Kita marah dikuasai oleh syaitan. Kadang-kadang kata-kata tak terkontrol. Bahkan orang yang sudah ngaji sekalipun, orang yang udah hafal Quran sekalipun, kadang-kadang kalau marah, ya, bisa tak terkontrol kalimatnya. Makanya kalau kita ingin tahu dia itu siapa sih, lihat ketika dia marah. Dialah sesungguhnya orang itu. Kalau kita ingin tahu siapa dia sesungguhnya, lihat ketika dia sedang marah. Karena orang yang paling pandai, orang yang paling bisa menjaga amarahnya.
ya. Ketika marah teman-teman sekalian, banyak istri-istri yang mengatakan ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Betul ya Bu? Kadang-kadang di pernikahan muda, dikit-dikit perempuan-perempuan minta cerai dan sebagainya. Janganlah engkau ini sedikit-sedikit bertengkar, perempuan-perempuan mudah dalam meminta cerai. Pun juga dengan laki-laki, jangan sedikit-dikit kalau lagi marah kemudian mudah dalam mentalak sang istri, menceraikan sang istri. Jangan sedikit-sedikit kita marah kemudian mengeluarkan kata sumpah serapah. Kata sumpah serapah tak pernah dikeluarkan oleh lisan seorang mukmin. Kata-kata kotor, kata-kata kotor, ada yang bilang betul tadi katanya. Kata-kata kotor tak akan pernah keluar dari lisan seorang mukmin, tak akan pernah. Hatinya bersih, hatinya penuh dengan keimanan, tercermin dengan lisannya. Jadi nggak mungkin ada orang yang suka ngaji, ada orang yang senang baca Quran, ketika amarah datang kepadanya dia mengucapkan kata-kata kasar, kotor, nggak mungkin. Nggak mungkin, kecuali harus diperiksa dulu kadar keimanannya. Sholatnya selama ini gimana sih sebetulnya? Harusnya sholatnya membuat lisannya baik, harusnya mengajinya membuat lisannya baik, ilmunya yang sudah banyak dia dapatkan dari majelis ta'lim membuat lisannya baik. Bukan lisannya menyakiti pasangannya, bukan lisannya menzalimi pasangannya atau anak-anaknya. Maka teman-teman sekalian, kita lihat di sini bagaimana ketika Rasulullah dan Siti Aisyah berselisih. Namanya rumah tangga tidak pernah lepas dari yang namanya amarah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Siti Khadijah lagi marah luar biasa? Yang dilakukan oleh Rasulullah, wahai Siti Aisyah, tutuplah matamu. Maka Siti Aisyah cemas, khawatir Rasul akan semakin marah, akan dimarahi oleh Rasul karena Siti Aisyah telah marah terlebih dahulu. Apa kata Rasul? Mendekatlah wahai istriku. Dan kemudian Rasul memeluk Siti Aisyah dan Rasul mengatakan, ya Humairah, telah pergi marahku setelah aku memelukmu. Ternyata gampang ya meredakan marahnya istri, Bapak tinggal dipeluk aja. Betul nggak Bu? Istri marah, gampang, datang peluk aja, reda marahnya. Kalau mau ngikutin Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha marah, kata Rasulullah, pejamkan matamu ya Aisyah. Rasulullah peluk Aisyah, istrinya marah dipeluk aja, ya. Lama-lama reda, ujung-ujungnya paling nangis sambil pelukan, ujung-ujungnya begitu, ya. Kemudian kata Rasulullah, marahku telah hilang sayangku ketika aku telah memelukmu. Masya Allah, dalam rumah tangga ini tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kalau kekerasan fisik mungkin bisa diobati ya teman-teman sekalian ya. Kadang-kadang kekerasan lisan itu bersemayam di sini nih. Kadang-kadang ya, sampai kita diam nanti lama-lama jadi bom waktu ya, menyakiti perasaan kita gitu dengan kalimat-kalimat yang buruk. Maka teman-teman sekalian, kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan anak atau pasangan kita dengan seperti itu. Kita mau rumah tangga kita itu rumah tangga yang kalimat-kalimat yang terluncur dari bibir setiap kita itu baik, lisannya baik. Gak ada anak-anak yang ketus pada orang tua, gak ada lagi. Gak ada orang tua yang bentak-bentak anak, gak ada lagi. Tegas itu tidak harus berarti membentak ibu-ibu sekalian. Tegas dengan suara yang datar pun bisa, dengan pandangan mata yang serius itu bisa. Tidak perlu dengan membentak-bentak misalnya, apalagi sampai kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Anakmu itu harus mendapatkan pendidikan yang terbaik, dan pendidikan terbaik itu ada dalam rumahmu sendiri. Engkau ingin anak-anakmu santun, engkau ingin keluargamu keluarga yang santun, dimulai dari dirimu sendiri terlebih dahulu. Ingat, anak-anak itu meniru. Engkau bicara kepada asisten rumah tangga di rumah, engkau bicara buruk dengan pasangan, ketika anak-anak lihat dia akan meniru dari gurunya sendiri. Siapa itu? Dirimu sendiri. Kita mau anak-anak kita santun, maka kita nggak melakukan hal-hal seperti itu. Berikutnya teman-teman semua, tadi ya ketika kita melihat ada rumah tangga yang penuh dengan amarah, Rasul sudah memberitahukan kepada kita semua, bukan kita tidak boleh marah, namun kita dianjurkan untuk menahan marah. Banyak orang yang marah-marah akhirnya mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Nanti ketika sadar dia menyesal. Ibu, kalau kita lagi marah sama anak-anak kita bisa mengucapkan apapun. Kadang-kadang kita pukul, kita jewar dan sebagainya. Ketika anak itu tidur, kita menyesal melihat wajahnya. Tak sedikit dari ibu yang kemudian meminta maaf ketika anaknya tidur. Maafin mama ya nak, maafin mama ya nak. Bu, anak itu tidur, tidak bisa dengar perkataan ibu. Kalau mau minta maaf, tunggu anak itu bangun dan ucapkan permohonan maaf dengan sesungguh-sungguhnya kepada anak kita yang kadang-kadang kita zalimi, ibu sekalian.
Kadang-kadang kita menjadi orang tua yang zalim, tak berlaku adil karena kurangnya ilmu kita, kurangnya kesabaran kita kepada anak-anak kita. Bolehkah kita minta maaf kepada anak-anak kita karena kurangnya ilmu kita dalam mendidiknya? Boleh ya Bu? Kita minta maaf kepadanya, maafin mama ya nak, tadi mama marahnya kelepasan. Harusnya mama nggak boleh begitu, mama salah nak. Harusnya marahnya tidak boleh seperti itu. Katakan kalau memang itu sesuatu yang kita salah. Kalian maaf. Rasulullah SAW dalam kehidupan umum dan juga pastinya dalam rumah tangga, ketika engkau marah, cepat-cepat membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Engkau dikuasai syaitan. Jangan sampai ketika engkau dikuasai syaitan, engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang engkau menyesal setelah engkau sadar. Baca ta'awudz ya dalam surah Al-A'raf ayat 200. Jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, yaitu dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian engkau diam terlebih dahulu untuk mengontrol supaya kalimat yang keluar ini baik-baik saja. Kadang kalau kita lagi bertengkar dengan suami, kadang-kadang pengen keluar, benar nggak ibu sekalian? Tapi kita gini nih, tahan, jangan keluar apapun. Ngomongnya di hati aja, di hati dia nggak tahu kan, di hati aja, kesel banget, sebel banget, tahan, nggak boleh keluar di sini ibu sekalian, diam. Dalam hadis surat Ahmad, Rasul ingatkan, jika salah seorang di antara kalian marah, diam dulu. Berganti posisi setelah itu. Ketika berdiri engkau baring, ketika berdiri engkau duduk engkau baring. Kenapa? Ketika kita berdiri, kekuatan kita besar untuk merusak segala sesuatu. Tapi ketika engkau baring, ibu-ibu baring bisa nggak? Oh dasar kamu, bisa nggak begitu? Kira-kira. Dalam keadaan baring, ya nggak mungkin kita mengerahkan seluruh energi kita untuk merusak atau untuk marah-marah. Makanya Rasul menyuruh kita untuk berganti posisi dan berwudu. Ingat, setiap marah langsung cepat-cepat berwudu. Marah pada pasangan kah, marah pada anak kah, cepat-cepat berwudu. Begitulah teman-teman sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Hijr ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Anakmu itu orang beriman, pasanganmu itu orang-orang yang beriman. Kalau engkau bisa merendahkan dirimu kepada orang-orang di luar sana, kenapa engkau tidak bisa rendahkan dirimu kepada orang-orang terdekatmu? Rasul katakan berendah dirilah. Yang dimaksud di sini adalah berlakulah engkau lemah lembut dan tawadu', rendah hati kepada orang-orang yang beriman ini, kepada anakmu, kepada pasanganmu dan orang-orang lainnya. Maka teman-teman sekalian, terakhir dari saya, akan banyak keutamaan, akan ada banyak manfaat kalau kita bertekad kepada diri kita. Saya mau keluarga saya keluarga yang lisannya semuanya baik. Mau kalau marah itu marahnya tidak membabi buta, marah dalam keadaan baik. Ketika engkau mampu menjaga lisanmu itu, rumah tanggamu menjadi baik insya Allah teman-teman sekalian. Maka ada beberapa keutamaan kalau kita bersemangat atau kita mau bertekad, mau semua lisan kita ini lisan baik. Nggak ada yang menjamin loh. Ngajinya rajin, kadang-kadang lisannya jahat juga. Bener nggak Bu? Kadang-kadang rajin ngajinya, ghibahnya jalan juga. Ada majelis ilmu, ada majelis ghibah juga. Bahkan ada orang-orang yang dengan bangga, oh kita punya grup-grup ghibah, kata beliau. Bubarkan grup-grup ghibah itu ibu sekalian ya. Jangan ghibah-ghibah, apalagi ghibah keluarga sendiri, ghibah pasangan sendiri, jangan. Maka ada keutamaan bagi kita yang bertekad, berazam, saya mau tutur saya selalu baik. Maka pertama, engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memasukkanmu ke dalam syurganya Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasul, tunjukkanlah padaku amalan yang bisa membawaku menuju ke syurga." Kata Rasul adalah menyebarkan salam dan bertutur kata-kata yang baik. Kemudian teman-teman sekalian, tutur kata yang baik kata Rasulullah adalah bagian dari sedekah. Jangan pikir sedekah itu harus dengan harta atau infak, tapi semua tutur kata yang baik adalah sedekah. Tutur kata yang baikmu pada pasanganmu, pada engkau mampu berkata-kata kasar, mampu, tapi lisan ini kita jaga betul, itu adalah sedekah. Bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukuplah sedekah dengan bertutur kata yang baik.
Berikutnya teman-teman sekalian, tutur kata yang baik akan menghilangkan berbagai macam permusuhan. Dalam surah Fussilat 34-35, tolaklah kejahatan atau keburukan dengan maka tiba-tiba ada yang antaramu dan antara dia permusuhan seolah-olah menjadi teman yang setia. Kita nggak mau ikut-ikutan. Ibu-ibu lihat Al-Furqan 63, ciri hamba Allah yang saleh. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang saleh yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu', rendah hati. Engkau tawadhu', rendah hati di depan suamimu, engkau rendah hati di depan anak-anakmu, dan ketika ada orang-orang yang mengganggumu, menyakitimu, engkau ucapkan qalu salama. Ucapkan perkataan-perkataan yang penuh dengan keselamatan, perkataan-perkataan yang baik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ingin membuat keluarga kita keluarga syurga, di dalamnya tentram, di dalamnya tenang, semua saling menghormati dan menghargai. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Suami mencintai, menyayangi sang istri, istri ta'zim, hormat kepada suami. Anak-anak menghormati ibu ayahnya, ibu ayah sangat memberikan perhatian dengan penuh kasih sayang dengan lisan-lisan yang baik kepada anak-anaknya. Sekarang, kalau kita banyak dosanya dengan lisan-lisan kita, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Sebab kebodohan kita yang membuat lisan kita tak terjaga di depan pasangan kita dan anak-anak kita. Jangan banyak menuntut, mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Mulai kita bertekad mau lisannya yang baik, mau menasehati dengan nasihat, menembus hatinya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan jadikan keluargamu ini keluarga syurgawi, keluarga yang tutur katanya baik, keluarga yang hubungannya harmonis, antara adik kakak harmonis, antara ibu dan anak harmonis, antara ayah dan anak harmonis, karena tutur kata dan lisan yang terjaga.